jadi sebenarnya sudah masuk baru semua Bu yang dari Ragunan. Ini ada oh, ini yang ini tadi. Ya, itu data sumber data pada akhirnya banyak sekali dari mana kita tahu apa saja sebabnya memang sosialisasi bagi masyarakat mengenai pelayanan yang baik itu sebabnya peran Pak RT juga menjadi mensosialisasikan edukasikan mengenai pelayanan yang baik supaya masyarakat paham karena dari monitoring evaluasi kita dari awal banyak masyarakat yang belum ya pada saat ditanya apa sudah dilaksanakan laporan belum. Jadi itu perlu supaya apa? Supaya masyarakat tahu bahwa pada saat mereka butuh sesuatu atau sudah ada untuk bisa menerima laporan itu. Dan tentunya yang namanya pelaporan masyarakat ya ini kan banyak juga ditampung oleh RW ya. Jadi posyandu pun juga harus bisa bekerja sama dengan RW mencari solusi ya, karena permasalahan di masyarakat kan mungkin ada yang memang bisa diselesaikannya sampai di level RW, tapi mungkin ada yang harus dilanjutkan ke level kelurahan dan ternyata mungkin harus sampai ke level. Di sini ada posyandu jalan. Masyarakat bisa nyaman, mendapatkan jalan keluar. Semua sektor ingin berperan dalam dan sosialisasikan masyarakat bahwa ada layanan posyandu. Ibu-ibu untuk indikator bidang di posyandunya itu sudah jelas ada indikatornya. Kita mengatakan posyandu ini sudah melakukan pelayanan yang sebenarnya di posyandu. Jika indikator-indikator yang sudah dibuat ada kerjasama dengan LKK yang lain. Jadi tidak mungkin posyandu ini berdiri sendiri, harus wajib kerjasama dengan lembaga yang lain. Kenapa? Fungsi-fungsi posyandu ini merupakan fungsi koordinasi Pak dengan PRW gitu, karena dilaksanakan oleh berbagai lembaga. Ya. Gimana untuk sokam? Kalau sudah diberikan fasilitas oleh Pak RW berarti kan kerjasama dengan Pak RW sudah jelas, karena kebetulan juga istri Pak RW kan pirakunya Pak RW sudah mendukung. Dan dengan lembaga yang lain, dengan DKS, kalau ada kooperasi dengan kooperasi, dengan mana saja. Kalau Pak RW jangan dibilang karena dengan DKS karena kita diminta setiap datang Ramadan kita harus book bantuannya kepada DKM gitu. Jadi kami ya beda lagi karena posyandu dan tadi yang secara sosial nanti sudah kerja sama. Ya mungkin nanti bisa dalam skup besarnya kerjasama dalam bentuk kegiatan apa yang apa di kerjasama barengkan gitu ya dengan berbagai kakak yang mudah-mudahan dengan peran Pak Lurah juga bisa ya. Jadi wajib ya Anda sehingga harus disebutkan seperti tadi kerjasama dengan kakak itu apa saja gitu. Nah kemudian penggunaan medsos karena ini merupakan
kerjasamanya ya. Ya, Jarak. kegiatan-kegiatan. Penggunaan medsos ya ini juga merupakan satu indikator yang harus minimal IG katanya kalau di sini kan sudah apa ya, sudah ada TV. Jalan TV dari Nah, mana? berarti kan sudah lebih maju. Ya, sudah lebih maju tapi posyandu wajib punya minimal IG. Ada. IG TikTok Soka 9. Iya. Coba saya cek dulu. Oh iya, belum mengikuti kita ya. Boleh mengikuti TPP Posyandu Kota. Kita yang mengikuti Ibu. Kita yang follow. Jelas ada ya. Minimal ya syukur sudah ada TikTok, ada IG-nya ya lebih maksimal lah. Karena ini mau tidak mau sekarang kan apa saatnya untuk menggunakan medsos lah. Karena kita untuk memperkuat sosialisasi. Ya. Nah kemudian ya biasanya sekretariat paling lama karena banyak. Yang penting lengkap informasi. Ya, kemudian begini tadi Ibu menyampaikan bagaimanapun kelengkapan posyandu kita siapkan, pemahaman apa para terkait dengan posyandu kita siapkan, tapi masyarakat tidak tahu bahwa posyandu sudah berubah gitu ya. Percuma kan? Padahal Pak Menteri Dalam Negeri memberikan tugas kepada posyandu menambah jadi 6 itu untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang SPM. Nah bagaimana nih terkait sosialisasi kepada masyarakat? Jadi akan terlihat nanti pelayanan kesehatan makan sudah jelas karena sudah berjalan lama Pak RW ya. Nah untuk bidang yang lain seperti apa gitu kan untuk sosialisasi kepada masyarakat? Sejauh ini kami sudah menjadwalkan dan ada beberapa bidang-bidang dari SPM ini ke RT masing-masing dan selalu disampaikan. Biasanya kami menyampaikannya pada saat hari Sabtu. Ya. Bahkan dari sekian bidang itu kami menerima satu kasus muncul, tapi akhirnya itulah saya sampaikan itu fungsinya 6 SPM. Saya tidak akan menyebut nama, ada salah satu RT yang kebetulan ada RT yang seperti itu kan sulit ya Pak ya untuk diajukan karena itu apa ya privasi orang malu gitu. Lalu kalimatnya begini, karena ini yang menyampaikannya ialah koordinator bidang kebetulan sosialisasi warga di sekitar RT itu mengatakan bahwa ini sampai RT sampai Pak RT saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang akan recovery. Biasanya kalau ada RT, ada KDRT maupun kita ada recovery yang kecil. Itu yang bisa dilakukan oleh SPM. Karena kami yang PD, satu PD-nya kami ikut membantu, itu kan untuk memberikan entah psikolog, entah apalah yang ada recovery. Kalau RT kan jadi sosialisasi ini sama kita terus jalan. Bahkan terakhir kemarin sosialisasi aplikasi. Panduan. Ya betul. Seperti itu. Berarti kan sudah mulai berjalan ya. Jadi intinya masyarakat harus tahu gitu kan bahwa posyandu sekarang sudah posyandu baru. Masyarakat bisa selain ke Pak RW, kita Pak RW gini. Posyandu 6 SPM ini menambah pasukan Pak RW untuk lebih dekat dengan masyarakat. Jadi mudah-mudahan dengan posyandu ditambah bidang ini, tambah Pak RW untuk pelayanan kepada masyarakat. Kami juga sudah pernah diminta oleh posyandu 6 SPM ini untuk menyosialisasikan kepada para ketua RT dan masyarakat. Sudah kami lakukan. Nah terus begini, SPM itu kan ada penilaiannya tiap akhir tahun. Ya, ada skornya tiap akhir tahun. Selama ini sampai 2024 itu kan dilaksanakan oleh perangkat daerah.
ya, mulai dinas tadi. Nah, mulai 2025, 2026 sudah ditambah dengan peran posyandu. Nah, kita nanti akan melihat apakah dengan ditambah peran posyandu untuk pelaksanaan SPM itu meningkat enggak ya pencapaian SPM di masyarakat ini. Kalau dulu hanya oleh perangkat daerah, oleh Pak Menteri Dalam Negeri dianggap belum maksimal. Nah, sekarang ditambah oleh posyandu. Mudah-mudahan di akhir tahun 2026 posyandu memberikan kontribusi terhadap pencapaian IPM untuk Kota Bandung. Ya, kan diharapkannya seperti itu Pak RW. Dengan ditambah peran posyandu, IPM nanti akan meningkat. Nah, mungkin saya juga ke Ibu menyampaikan untuk tahun-tahun awal karena baru, mungkin perubahannya belum signifikan, ya kan? Karena masyarakat juga belum semua paham. Baru mulai mengenal. Mungkin mengenal juga sudah syukur. Kedepannya sudah bisa memanfaatkan. Makanya mungkin untuk 2025 nanti belum kita lihat evaluasinya 2026 mungkin belum signifikan perubahan SPM ketika hanya ditangani perangkat daerah dengan sudah ditambah peran. Logikanya ya dengan hanya oleh 7 perangkat daerah sekarang ditambah 2004 posyandu di Kota Bandung, logikanya kan meningkat, logikanya. Tapi kan pelaksanaan nggak seperti itu. Ya bisa nanti di awal itu mungkin masih proses perubahan lah, ya. Belum terlihat. Ada gini Pak, ini saya ada pertanyaan. Misalnya di dalam indikator sosial gitu ya, kan mungkin di RW tertentu ada yang namanya orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan dan sebagainya, bencana juga mungkin tidak terlalu banyak. Terus nanti mempengaruhi kinerja tidak? Tidak ada kan? Kan kinerja itu kalau ada terjadi kasus kan gitu. Yang lanjut Pak ya. Karena sebagai lembaga wajib posyandu punya rencana kerja. Kemarin saya paksa lewat grup ya, harus membuat minimal membuat dulu lah. Sudah ada ya, rencana kerja sudah ada. Nah sekarang sasaran, karena kan kita biasakan dari awal lembaga ini punya sasaran garapan apa. Jadi sasaran itu ada sasaran umum yang ada di sekretariat, ya formatnya sudah kita share. Kemudian ada sasaran khusus masing-masing bidang. Ya, tapi nanti di samping di bidang, di sekretariat juga dikumpul Bu sasarannya ya. Jadi di sekretariat nanti punya sasaran dari masing-masing bidang gitu ya. Sudah ya? Ya. Kan kalau sudah ada nanti setiap tahun tinggal ngupdate Bu ya. Ya tinggal ngupdate. Saya yakin tidak sekaligus sempurna ya, pasti proses. Tapi kan kedepannya kita harapkan tiap tahun ada peningkatan, perubahan dan sebagainya. Ya berarti rencana kerja, sasaran dan laporan tahunan. Laporan tahunan bidang kesehatan dan bidang layanan. Layannya baru Yang tadi kan ada laporan kegiatan 2025. Posyandu itu diresmikan 2024. Posyandu 6 SPM. Kita SK baru keluar. Ya nggak apa-apa, berarti bukan gini. Intinya begini, bukan laporan 6 SPM-nya, laporan posyandu sebagai LKK-nya. Ya kan? Ada loh di posyandu yang lain sejak bulan Juni 2025 sudah berkegiatan 6 SPM. Ada gitu. Ya. Jadi laporan 2025 sudah ada. Ya kalau hanya bidang kesehatan saja berarti sudah ada. Tapi 2026 sudah wajib kan dengan kegiatan 6 SPM yang lain. Ya. Banyak gerang-gerang kita akan dilaksanakan ya. Nggak apa-apa.
Justru ya objektif. Kesehatan aja ya. Hanya kesehatan. Intinya laporan kegiatannya. Ya. Jadi karena sebagai lembaga punya rencana kerja, punya laporan kegiatan, punya data sasaran yang harus diberikan pelayanan. Dan kemudian Hari Buka Posyandu, Ibu Ketua ya, walaupun tadi sudah disampaikan, dengan Posyandu hanya kesehatan saja dulu kan. Hari Buka Posyandu itu kan satu hari. Nah sekarang sudah 6 SPKM ini. Formalnya ada formalnya, ada informal gitu. Formalnya mungkin hanya Hari Buka Posyandu itu 1 kali per bulan untuk tiap bidang lah. Tiap bidang itu ada yang digabung, ada yang sendiri. Informalnya tetap layanan masyarakat itu harus berjalan. Makanya harus, kan kalau ada kejadian tidak menunggu Hari Buka Posyandu kan ya, sudah menggunakan hotline. Jadi nomor WA-nya teh dia harus dicantumkan. Jadi kalau Ya, betul. Kalau Nah, seperti itu. jadwal tiketnya dia Bedanya Posyandu dan SPM itu pelayanan tidak boleh terhambat. Kalau Hari Buka Posyandu sebulan sekali masa. Kalau ada kejadian laporan baru sebulan kan. Jadi tetap harus, makanya aplikasi panduan itu kalau nanti sudah berjalan real time gitu kan, real time. Jadi Pak RW jadi tindak lanjut dari aplikasi panduan itu, usulan masyarakat bisa ditindaklanjuti saat itu juga. Contoh nih, permintaan kursi roda, misalnya ada masyarakat yang disabilitas. Kalau di Dinsosnet tersedia, bisa saja mungkin dalam 1-2 minggu sudah langsung direalisasikan. Tapi kalau Dinsosnya tidak tersedia, baru menganggarkan tahun berikutnya. Tapi untuk pengaduan itu, usulan itu, sudah ada jawaban. Akan kami anggarkan pada tahun 2027. Itu kan jawaban. Wajib dijawab ya. Wajib dijawab. Harus selesai. Walaupun selesainya itu Jawaban. bisa langsung action, bisa jawaban. Kan nggak mungkin ada kirmir yang rusak, ada rutilahu yang besar yang roboh misalnya. Kota-kota kan tidak bisa ngasih uang langsung, pasti harus melalui proses penganggaran, gitu ya. Jadi kalau yang sifatnya langsung, kalau yang sifatnya perlu penganggaran berarti menunggu penganggaran tahun berikutnya. Pak, Posyandu boleh nggak jemput bola? Seperti Misalnya, ini ada kondisi rumah warga yang sudah begitu mengkhawatirkan, tapi yang bersangkutan nggak pernah mengadukan. Kita boleh nggak mengajukan? itu kan termasuk pelayanan dasar yang harus diterima masyarakat. Artinya boleh jemput bola ya? Boleh, mungkin saja tidak tahu kan. Ya, makanya ada peran pendataan itu, ya itu kan menjemput bola. Gitu. Termasuk ada yang warga ngumpul-ngumpulin sampah sampai rumahnya penuh. Ya. Itu mungkin Ibu dari sisi kelembagaan dan manajemennya. Intinya jika semua persyaratan ini sudah terpenuhi, tadi kan yang belum itu aplikasi bantuan itu ya belum secara efektif dilaksanakan. Nggak apa-apa, karena di beberapa tempat juga masih berproses. Kemudian untuk ya, aplikasi panduan aja, karena kan ini akan berdampak terhadap rekap pengaduan masyarakat, rekap tindak lanjut gitu, karena di sini ada harus ditampilkan rekap, tapi karena itu apakah belum. yang ada di dalam aplikasi itu hanya pengaduan? Kalau bicara pengaduan berarti masalah. Nah, kalau harapan, Usulan kalau harapan begini, saya menerima kasus yang kemarin cukup saya yang jadi WNI, anak saya nggak perlu jadi WNI, gitu ya Pak. LPDP. Nah, kalau di kami ada yang satunya sudah yang pengen melanjutkan, kan sebetulnya LPDP itu sudah diperlukan. begini penting. Karena gini, kan ada kewenangan lah di Posyandu. Posyandu kan hanya Boleh sampai nggak? PAUD. Oh, Ya, nah
Tapi kalau maksud saya teh Bapak mengajarkan Begini. ke sana eta si Begini. aplikasinya tambahan gitu. Tahun wall gitu sehingga pendidikan itu kita naik gitu. karena kan di Permendagrinya kan Ya, untuk Bu. posyandu Kan kalau untuk posyandu panduannya Permendagri nomor 13. masih baun. Jadi sampai saat ini Pak RW teman. sampai saat ini lingkupnya masih di Apa tuh yang bu? Baun ke catang tos ya. Pengen naik gitu. Tapi memang itu berdasarkan peraturan menteri, Iya. bukan peraturan. Kita kan membatasi itu kan. posyandu. Malah di luar kewenangan nanti. Iya, di luar kewenangan. Kita nggak boleh. Ya mudah-mudahan kalau sudah Ya ke depan ini- mungkin bisa. Iya. Jalankan dulu ya sesuai ini. Betul. Kan ada yang menangani yang lain lah. Ya satu Pak RW. Siap, Pak RW lah. Kalau orang kapal wali. Akhirnya. Iya. Itu mungkin Ya, terima kasih Pak informasinya. ketua data kecamatan, kelurahan, lurah, posyandu, intinya kita ingin mengawal semuanya. Ini hal baru Pak RW, wajar lah, masih banyak pertanyaan, simpang siur dan sebagainya. Dari masyarakat sangat wajar karena ini kan proses awal ya mudah-mudahan justru dengan dari Pak RW seperti itu kan lebih membuka ya, membuka wawasan yang ada di masyarakat. Kembali simpulin udah siap dalam komisi pertahanan. Saya ingin tahu dan ingin Cuman mungkin jawab. ada keterbatasan karena kita sekarang sebetulnya di posyandu dulu Pak RW itu ya, supaya lebih fokus Maksudnya teh biar tidak over tugas, overlap. Seperti yang tadi Pak Mangga sampaikan bahwa ini kan masih hal baru. Dari menterinya pun juga masih mencoba nih. Kalau kita ngomongin posyandu yang kesehatan aja dulu. Itu kan memang fungsinya supaya apapun program dari Kementerian Kesehatan bisa benar-benar mencapai lapisan masyarakat paling bawah. Posyandu menjadi istilahnya kaki tangannya untuk mencapaikan program kesehatan itu kepada masyarakat. Nah, karena memang program-program yang ada di kementerian yang kemudian mencapai ke OPD di kota dan kabupaten itu dianggap belum optimal sampai ke masyarakat, itu sebabnya Pak Mendagri memakai skema posyandu kesehatan. Terus awal mulanya kenapa ada posyandu 6 SPM. Jadi berbagai pelayanan SPM dari OPD-OPD terkait yang memang membawa program dari kementerian masing-masing itu dianggap belum optimal. Itu sebabnya diperlukan posyandu sebagai media untuk bisa mencapai ke seluruh lapisan masyarakat seperti posyandu kesehatan yang sudah ada. Tapi posyandu kesehatan pun itu sudah 40 tahun Pak berjalan. Butuh waktu untuk benar-benar bisa optimal seperti sekarang. Ini baru setahun. Prosesnya masih panjang, pelaksanaannya pun masih meraba-raba. Tapi yang paling penting adalah ini memang peraturan dari menteri untuk melaksanakan hal tersebut yang memang jalannya harus kita laksanakan. Anggap aja lah kita bagian dari sejarah di mana posyandu 6 SPM ini dimulai dan diawali dari kita. Dan itu pelaksanaannya akan banyak lah pertanyaan segala macam. Tapi kita jangan terlalu keluar dulu dari lingkup yang sudah ditetapkan di Permendagri nomor 13. Jadi kayak masalah LPDP itu mah jauh. Yang sekarang aja belum dilaksanakan ya, yang masih dalam lingkup Permendagri, apalagi nyampe ke LPDP. Jadi kita bertahan dulu di lingkup yang memang sudah ditentukan di Permendagri. Nanti bisa dicari apa saja yang memang dianggap sebagai SPM dari tiap bidang. Nah itu yang kita coba laksanakan terlebih dahulu. Bahwa memang diharuskan ada kerjasama bermitra dengan lembaga-lembaga yang lain, itu memang harus. Pertama bermasyarakat nggak boleh kerja sendiri-sendiri. Pertama harus bersama-sama, tapi tentu ada koordinasi. Koordinasinya dari mana? Dari RW, dari kelurahan. Di situ koordinasinya berjalan. Dan aplikasi panduan itu justru kita manfaatkan untuk supaya koordinasi itu bisa berjalan. Karena apa? Itu bisa dilihat oleh seluruh level kepemerintahan di Kota Bandung. Itu masuk pengaduan ke kader, maka kader akan
akan ngobrol dulu dengan RW untuk bagaimana permasalahan ini akan dilaksanakan. Kalau menurut RW memang sudah cukup lah di tingkat RW aja nggak perlu naik, maka di aplikasi panduannya bisa ditulis bahwa pengaduan pelaporan ini oleh Bapak ini dengan nomor NIK sekian itu sudah selesai di tingkat RW. Tapi kalau memang ternyata tidak selesai, maka akan dilanjutkan ke kelurahan. Nanti sama Pak Lurah akan dilihat ini tentang apa, apakah bisa diselesaikan di kelurahan atau tidak. Kalau bisa nanti dengan catatan lagi pengaduan ini nomor sekian sudah selesai di tingkat kelurahan. Diselesaikan dengan cara ini. Kalau enggak, lanjut lagi sampai ke dan itu semua bisa dilihat di aplikasi. Itu yang membuat diharapkan tidak akan ada karena ada ya kalau misalnya KRW ngecek ini kan udah langsung masuk ke saya, ternyata di panduan sudah ada laporannya, berarti nanti bisa dicek ke posyandu, bisa dicek ke ibu, ini ada laporan ini sebenarnya saya juga masuk, nanti bisa dirundingkan. Itulah fungsinya supaya semua laporan terekam, tercatat dan bisa dilihat oleh semua level. Jadi balik lagi, kembali ini baru, jangan langsung berpikir bahwa nanti salah gimana pelaksanaannya. Ini sama-sama masih baru, ini masih bayi ya, pasti ada kekurangan, tapi ternyata kalau ternyata ada yang bagus, itu ide yang bagus untuk posyandu dan bisa diaplikasikan, itu baik. Kalau ada kekurangan ya tinggal kita cari jalan keluarnya seperti apa, tapi yang penting adalah kita laksanakan bersama-sama oleh semua sektor. Yang diharapkan supaya pelayanan SPM ini benar-benar optimal sampai ke lapisan masyarakat terbawah yang memang menjadi sasaran. Dan alhamdulillah tadi saya udah lihat kalau posyandu Sokas 9 ini aplikasi luar biasa ya. Udah laporan data sasaran lengkap, rencana kegiatan untuk sekretariat. Nah, untuk bidang yang lain nanti akan alhamdulillah, mudah-mudahan ini awal yang kuat ya. Insya Allah nanti untuk yang posyandu percontohan kecamatan di Kelurahan nanti akan Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu informasinya, kami kurang semuanya dari kelurahan, dari kecamatan, juga dari Ibu. Mudah-mudahan kami bisa sejajar dan bisa menjalankan apa yang dikehendaki oleh Pemda nanti. Kemudian sudah menjadikan awal juga itu, kami insya Allah akan melaksanakan itu istiqomah, namun kami perlu Atur nuhun, sarana. terus